again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bertemu lagi untuk mata pelajaran fisika. Hari ini materi yang akan ibu ajukan atau ibu ajarkan kepada kalian yaitu tentang Pengukuran, besaran, dan satuan. benar, tentang pengukuran, besaran, dan juga satuan. Apa pengertian dari pengukuran? Pengukuran itu adalah kegiatan mengukur besaran fisika dari sebuah objek atau benda. Dicatat ya. Kemudian untuk besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah satu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Baiklah, Ayu, tadi apa pengertian dari besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Kalau satuan? Satuan adalah pembanding dari suatu besaran. Benar sekali yang Ayu katakan tadi. Selanjutnya kita akan tahu apa saja besaran-besaran itu. Besaran-besaran itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua besaran. Menjadi dua. Yang pertama besaran apa? Besaran pokok Bu. Besaran pokok. Besaran pokok. Apa pengertian dari besaran pokok ini? Besaran pokok ini adalah besaran yang didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok ini terdapat berapa? 7. Ada 7 apa saja? Pama suku inju. Panjang, Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. dan juga jumlah zat. Dan yang kedua, besaran apa? Besaran turunan Bu. Besaran turunan, benar. Besaran turunan. Besaran turunan ini apa aja yang Ayu ketahui? Yang pertama ada luas, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat percepatan. Ada lagi Ibu tambahin, silakan ditulis, yaitu ada gaya, tekanan, energi, dan juga daya. Kalau satuan itu dibagi menjadi berapa? Tadi tentang besaran. Besaran itu kan terbagi menjadi dua, besaran pokok dan juga besaran turunan. Kalau satuan terbagi menjadi Satuan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satuan baku. Satuan baku. Langsung dicatat ya yang Ibu jelaskan. Satuan baku ini adalah satuan hasil pengukuran sama untuk setiap orang. Di contohnya ada meter, kilogram, liter, dan juga lain-lain. Sedangkan yang kedua satuan itu ada satuan tidak baku. Tahu satuan tidak baku ini apa saja? Tidak tahu. Satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku ini yaitu satuan hasil pengukuran yang tidak sama untuk setiap orang. Oke, di sini ada contohnya seperti jengkal. Kita bisa mengukurnya menggunakan tangan atau kaki seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang pengukuran. Tadi besaran ada terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Satuan juga terbagi menjadi dua. Kalau pengukuran itu terbagi menjadi 3. apa saja? Pengukuran panjang, pengukuran waktu, dan pengukuran massa. Benar sekali. Pengukuran panjang itu terbagi menjadi apa saja? Jadi menjadi yang pertama jenis star, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer skru. Benar. Tahu pengertiannya? Kalau misalnya mistar itu adalah tidak tahu. Mistar itu sebagai alat ukur panjang yang memiliki dua skala ukur. Yang pertama yaitu skala utama dan skala terkecil. Sedangkan yang kedua tadi ada jangka sorong. Jangka sorong itu merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama, skala nonius, rahang pengatur garis tengah dalam, rahang pengatur garis tengah luar, dan
pengukur kedalaman. Yang ketiga, ada micrometer screw. Seperti halnya jangka sorong dan micrometer screw ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada landasan, poros, selubung dalam, selubung luar, roda bergerigi, kunci poros, dan juga bingkai. Nah, itu tadi adalah alat untuk mengukur panjang. Selanjutnya, alat untuk mengukur waktu. Stopwatch. Nah, selanjutnya ada alat untuk mengukur waktu. Alat ukur waktu yang sering digunakan yaitu benar yang Ayu sebutkan tadi, ada stopwatch. Di sini stopwatch merupakan alat pengukur waktu yang memiliki skala utama yaitu detik dan skala terkecilnya milidetik. Selanjutnya ada alat pengukur massa, di mana alat pengukur massa ini terbagi lagi menjadi neraca analisis dua lengan, neraca Ohaus, dan juga neraca digital. Oke. Kemudian ada juga alat ukur kuat arus listrik, yaitu seperti ampermeter. Dan ada lagi alat ukur suhu. Alat ukur suhu ini digunakan untuk mengukur suhu yang biasa digunakan, yaitu alat ukurnya termometer. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mencontohkan soal dari jangka sorong. Silakan dibuka buku latihannya. Dicatat ya. Di sini Ibu tuliskan soal nomor 1, yaitu pada pengukuran panjang dengan jangka sorong kedudukan skalanya tetap dan non-use-nya seperti pada gambar. Oke, kita langsung saja bikin gambarnya. Gambarnya ada di buku LKS kalian masing-masing, bisa dilihat. Di sini Ibu akan menggambarkan lagi. Seperti ini hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut. Di sini skala utamanya yaitu yang di atas dan juga skala non-use-nya itu yang di bawah. Di sini skala utamanya berapa? 2,3, Bu. Benar sekali, skala utamanya 2,3. Kita tulis dulu. Sama 2,3. Skala non-use-nya berapa? 0,06, Bu. Oke, skala non-use-nya 0,06 ya. Setelah itu kita tambahkan SU ditambah SN. Itu kan rumusnya benar? Benar, Bu. Benar. Jadi 2,3 ditambah 0,06. Berapa hasilnya? 2,36, Bu. 2,36. Benar sekali, ini hasilnya. Nah, selanjutnya Ibu punya soal untuk Ayu kerjakan. Ada di buku LKS halaman 25. Silakan dibuka. Itu ada 2 soal. Contohnya yaitu ada tentang pengukuran diameter menggunakan sama jangka sorong juga, dan juga pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Baiklah, jawab soal nomor 1, Ayu. Ibu, yang diketahui pertama itu skala utamanya, Bu. Skala utamanya berapa dari soal itu? Skala utamanya Bacakan dulu soalnya, Ayu, baru kita jawab biar teman-teman yang lain tahu soalnya. Oke. Soal pertama itu perhatikan gambar benda yang sedang diukur diameternya. Oke. Lanjutnya kita itu benda apa, Ayu? Benda jangka sorong, Bu. Jangka sorong. Nah, skala utamanya berapa? 2,4 cm. 2,4 cm. Kemudian Skala non-use-nya 0,06, Bu. 0,06. Jadi
Hasilnya berapa? 2,46 cm. Berarti ini ditambah ya. 2,46 cm. Sampai di sini Ayu paham? Lumayan, Bu. Nah, baiklah, pertemuan kita Ibu cukupin sampai di sini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat dipahami. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.